Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, dengan izin Allah yang maha memperkenankan, malam ini Radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba kembali hadir untuk Anda di program Bincang Malam, dan yang akan hadir untuk Anda sebagai tamu malam ini adalah Ibu Andi Soraya Widyasari, atau saya lebih akrab menyapa beliau dengan Andi Yaya atau Puang Yaya. Walaupun usia kami terpaut jauh, beliau adalah generasi milenial, akan tetapi sebagai bentuk ta'zim saya kepadanya, maka saya menyapa beliau dengan Puang Yaya. Namun karena bincang malam ini akan mendekatkan Anda dengan Ibu Andi Soraya Widyasari, maka Anda pun saya daulat untuk menyapa beliau dengan Andi Yaya. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia ini, dan kita bersalawat serta bersalam kepada Rasul yang agung, Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat hati dan sahabat dunia maya, seperti yang Anda saksikan saat ini saya berada di sini di Sorajaya. Anda yang merupakan rakyat Bulukumba pasti sangat mengenali Sorajaya, dan untuk Anda yang berada di tiap daerah se-Indonesia tercinta yang menyaksikan dan mendengarkan acara ini, saya kenalkan ke Anda tentang Sorajaya, bahwa Sorajaya berasal dari kata Zurrajai. Di tempat ini kita menengadahkan hati dan tangan, memohon kepada Allah agar kita dikaruniai kemaslahatan, keafiatan, dan kesuksesan. Tapi bukan satu-satunya tempat untuk menengadahkan permintaan kepada Allah di sini. Di tempat lain pun disilahkan, karena bumi ini adalah tempat untuk menyungkurkan jiwa dan raga, bersujud, menyembah, dan memohon kepada Allah. Sahabat hati, sahabat dunia maya, saya langsung mengajak Anda untuk bertegur sapa dengan Ibu Andi Soraya Widyasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz. Malam kembali Andi Yaya. Ya. Hujan mengguyur sangat deras. Ya, alhamdulillah ini nikmat dari Allah untuk kita. Dan semoga hujan ini menjadi pertanda segala ujian-ujian darinya. Setiap ujian yang kita hadapi hari ini dari Allah, kita berdoa di waktu-waktu mustajabnya ini, di kala hujan ini, semoga mengalir menjauh dari kehidupan kita, insya Allah. Dan Yaya menyebutkan hujan ini walaupun mengguyur sejak pagi hingga malam, ini adalah karunia dari Allah. Kita sebagai umat yang beriman tak boleh mengapresiasi negatif apa yang Allah turunkan dari langit ke bumi, tapi kita berikan apresiasi positif berbasis keimanan. Andi Yaya, sebagai seorang perempuan, sebagai pendidik di lingkup rumah tangga, sebagai istri dari suami tercinta, sebagai seorang politisi, bagaimana cara Andi Soraya Widyasari meramu semua itu sehingga Andi Yaya tetap tampil seenergik ini? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya menyapa para pemirsa Radio Cempaka Asri yang malam ini bersama-sama kita menyaksikan live malam ini. Dan alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Malam ini suatu kehormatan bagi kami, keluarga besar Sorajaya, terutama saya pribadi dan suami juga, serta ibu yang malam ini hadir di tengah-tengah kita juga, atas kehadiran teman-teman dari Cempaka Asri. Menanggapi pertanyaan Ustadz, langsung didaulat pertanyaan yang Masya Allah ini Ustadz. Saya juga terjun ke dunia politik ini atas izin Allah, atas izin ibunda, dan atas izin suami. Dan pertanyaan bagaimana bisa energik, ya atas izin Allah semuanya Ustadz. Saya di umur yang dibilang masih milenia ini, alhamdulillah semua sudah melalui proses
ujian, proses pembelajaran, semua sudah kami tempuh. Dan ya inilah mungkin yang bisa dilihat teman-teman masyarakat Bulukumba yang melihat keseharian saya baik di kantor DPRD maupun aktif di masyarakat, semua atas izin Allah, alhamdulillah. Dan tentu masyarakat Indonesia, masyarakat Sulawesi Selatan, terkhusus masyarakat Bulukumba harus tahu persis ayahanda dan ibunda dari Andi Yahya. Baik. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andi Soraya Widyasari, SIPMA. Saya lahir di keluarga yang Masya Allah, Allah karuniai dengan begitu banyak kasih sayang. Ibunda saya Aja Andi Hartatia Andi Sapewali, dan ayahanda saya Andi Irwan Andi Ijo rahimahullah, yang tahun 2013 dipanggil Allah ke sisinya. Kami antara kerajaan Bulukumba dan Goa. Ayah saya dari Goa dan ibu saya asli Bulukumba, Bantaeng juga. Tidak dilupakan, kami juga lahir, darah kami juga ada darah Bantaeng, kerajaan Bantaeng, Ustaz. Dan Andi Yahya adalah putri bungsu. Saya putri kedua. Sebelum saya ada kakanda Andi Uke Indah Permatasari, yang saat ini Allah amanahkan menjadi camat di Kecamatan Gantarang, dan adik saya Andi STP. Sekarang beliau diamanahkan menjadi lurah di Kelurahan Mateko. Alhamdulillah. Dan yang bungsu? Iya, yang bungsu itu yang laki-laki, Ustadz, yang jadi lurah saat ini. Bersaudari 3 orang. Iya, bersaudara 3 orang, 2 perempuan, saya satu laki-laki yang bungsu. Dan Andi Yahya anak yang berada di posisi tengah. Iya, anak di tengah-tengah. Berarti harus menjadi wasit untuk Bulukumba tercinta. Betul, Ustadz. Peran saya di keluarga juga seperti itu. Iya, terima kasih, alhamdulillah. Suami tercinta Andi Yahya namanya? Baik, saya lupa memperkenalkan suami saya. Saya menikah dengan seorang lelaki yang diberikan Allah, alhamdulillah. Beliau asli dari tanah Bugis Wajo, lahir di Sengkang, dan beliau bernama Andris Rizfandi, SIP. Bisa diulangi dia ya? Andris Rizfandi SIP, Ustadz. Andris Rizfandi SIP. Betul, Ustadz. Kami sama-sama berasal dari ilmu politik, atau alma mater, Ustadz. Dan cinta bersemi di alma mater yang sama. Wallahu alam, karena setelah itu kami baru bisa aktif bersapa dan beliau bisa memberanikan diri setelah perkuliah, Ustadz. Berapa bulan masa penjajakan dari Bung Andris Rizfandi sehingga mampu menaklukkan hati Andi Yahya? Oh, Masya Allah, ya. Agak lama ya, Ustadz. Agak lama karena waktu itu saya masih sekolah S2 di Jogja, di Universitas Gadjah Mada, dan beliau sedang menjadi staf ahli di salah satu anggota DPR RI, Ustadz Tamsil Lindrung. Beliau staf ahli Ustadz Tamsil Lindrung pada saat itu, dan komunikasi kami hanya bisa melalui HP. Dan tahun 2017 beliau memberanikan diri untuk, boleh tidak saya mengunjungi keluarga bersama didamping Ustadz Tamsil Lindrung pada saat itu langsung untuk melamar. Saya bilang kalau mau dekat untuk serius, insya Allah saya bersedia. Kalau memang sudah ada keinginan, silahkan. Dan ketika berita-berita masih ringan tentang niat seorang Andris Rizfandi berkunjung ke Serajae terdengarkan oleh keluarga besar Serajae, apa respon pertama kali Serajae saat itu? Wah, Masya Allah ya Ustadz. Alhamdulillah berkat saya juga sudah hijrah dan belajar agama yang lebih dalam. Begitupun keluarga juga sudah mampu untuk diberikan pemahaman tentang keagamaan dan tidak serta-merta lebih meninggikan derajat dan lain-lain.
Pada saat beliau datang, saya langsung menyampaikan dan meminta izin kepada orang tua, ibunda, bahwa beliau dari keluarga, walaupun bangsawan, sebenarnya beliau juga dari keluarga bangsawan, tapi tidak memperinikan kebangsawanannya. Beliau hanya ingin dikenal sebagai rakyat biasa untuk datang melamar ke saya. Dan alhamdulillah pada saat itu orang tua saya, terutama ibunda, dan pada saat itu saya menganggap setelah ayahanda bapak saya pergi almarhum, saya mempercayakan kedudukan beliau kepada Puang Sukri. Jadi Puang Sukri lah yang pada saat itu menerima langsung lamaran suami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Ustaz. Respon Surajaya tidak berbelit-belit. Respon Surajaya adalah ketika cinta datang, untuk apa dipersulit? Betul. Bukankah agama kita berpesan bahwa yassiru wala tu'assiru, permudah jangan persulit. Dan alhamdulillah berkahnya adalah saat ini Andi Yaya dengan Bung Andris Rizfandi bersepakat dalam satu cinta, dan kekuatan cinta itu mewarnai keseharian Andi Yaya untuk bertugas sebagai wakil rakyat di DPR Kabupaten Bulukumba. Alhamdulillah, asik sekali ini kalimatnya Ustaz. Masya Allah. Nah, Andi Yaya, ketika masyarakat Bulukumba khususnya masih sangat alergi dengan kehadiran seorang perempuan sebagai politisi, Andi Yaya menjawabnya dengan cara apa? Ya alhamdulillah, begitulah Ustadz tantangan seorang perempuan memasuki dunia politik itu memang saya rasa memang suatu hal yang harus kita perjuangkan. Terutama dalam undang-undang kan memang kita diberikan kesempatan melalui aturan kuota 30% itu. Agak sayang kalau kita tidak hadir dalam ranah politik, perwakilan politik khususnya di DPRD. Dan animo masyarakat semenjak sebelum saya terpilih, memang tantangannya Masya Allah. Saya turun ke dapil, pertama-tama saya ini bercerita sekaligus mengingat masa-masa perjuangan di dapil ya Ustadz. Saya sebelumnya belum pernah menyebutkan diri sebagai saya anaknya ini. Saya turun ya betul-betul saya Andi Soraya. Pada saat ada yang bertemu saya dan kenal orang tua saya, baru bilang anaknya Puang Har. Baru saya bilang iya saya anaknya Puang Har. Setelah itu mungkin saya belajar berpolitik santun memang, karena moto saya ya berpolitik itu bagaimana kita memanusiakan manusia. Jadi tidak hanya mengandalkan bahwa saya dari keluarga ini loh, jadi harus pilih Kak karena begini tidak. Jadi saya ingin memperkenalkan diri sebagai perempuan muslimah yang santun, yang ingin memperjuangkan masyarakat di DPRD, bukan karena saya hanya ingin mengandalkan keluarga saya misalnya, ataupun nama besar Andi Sultan Deng Raja, Andi Sapewali, Bapak Bupati, dan orang tua saya. Ya, saya ingin masyarakat mengenal saya padanya, perempuan ya seperti ini cara sebaiknya dalam berpolitik. Nah, masyarakat pada saat itu alhamdulillah welcome, dan tanpa saya sangka, saya hanya pada saat itu menargetkan 50% suara untuk di Gantarang. Ternyata alhamdulillah lebih dari apa yang saya harapkan, dan itu merupakan salah satu bentuk bahwa masyarakat butuh sosok perempuan. Dan perempuan juga memilih perempuan, lebih banyak sepertinya memilih saya dari kaum perempuan Ustadz, karena saya aktif di majelis taklim, saya aktif di pengajian-pengajian dan teman-teman pemuda. Alhamdulillah. Dan sebelumnya saya juga sering mendampingi tentang kasus-kasus perempuan, sering mengajak sharing apa masalah perempuan yang ada di desa. Ayo kita sama-sama cari solusinya. Saya lebih banyak seperti itu kalau turun ke dapil, tidak dalam ranah untuk berkampanye. Biasanya saya langsung menanyakan apa masalah tak di sini. Ayo kita duduk sama-sama cari solusi, seperti itu. Alhamdulillah. Tapi sebelum Andi Yaya diamanahi tugas penting sebagai seorang legislator, Andi Yaya telah berada di Kabupaten Bulukumba ini dalam ragam kiprah. Iya, alhamdulillah.
Jadi saya selesai kuliah itu tahun 2018, tapi sebelumnya saya sempat cuti dan aktif di Bulukumba kembali. Setelah ayahanda meninggal 2013 saya cuti selama 2 tahun di Bulukumba untuk S2 saya, dan saya aktif mendampingi ibunda. Pada saat itu beliau masuk caleg juga tahun 2014. Qadarullah belum rezeki beliau. Mungkin itu yang terbaik pada saat itu untuk beliau, karena mungkin sudah harus beristirahat mungkin, dan diamanahkan kembali ke saya. Pada saat pendampingan itu saya sudah belajar mendampingi beliau, itu saya sudah belajar bagaimana masyarakat di desa melihat keluarga kami, bagaimana masyarakat di desa-desa tentang politik praktis ini. Ya, saya sudah belajar dari situ, dan pengalaman pendampingi beliau pada saat itu akhirnya saya pakai pada saat saya maju di DPR menjadi caleg. Siapa yang paling sering mengajari Andiaya ilmu politik, dari ayah atau ibu? Dua-duanya, Ustadz. Dua-duanya. Tapi saya termasuk orang yang lebih dekat kepada Bapak. Iya. Jadi almarhum Bapak itu memang pada saat mau S1 itu, Ustadz, kan saya masuk ilmu politik Unhas itu dalam bebas tes pada saat itu. Memang pilihannya orang tua. Saya jujur maaf pada saat itu memang pilihan orang tua. Saya tidak sama sekali tidak ingin masuk ke ranah politik atau pemerintahan. Saya pada saat itu maunya ke bidang lain, misalnya ekonomi. Saya kan maunya atau keguruan. Saya bercita-cita memang dulu jadi guru, jadi dosen seperti itu, atau pengusaha. Pokoknya di luar. Saya memang tidak mau lagi begitu ya, Ustadz, karena mamaku PNS, bapakku PNS, kakakku PNS, adikku PNS. Saya sudah bilang, saya di luar medema Pak, dari pemerintahan. Namun pada saat itu, pada saat saya memberikan formulir Ustadz, formulir S1 kok sama bapakku, dia bilang begini, ini mau nak politik. Pilihan pertamanya itu, Ustadz. Beliau langsung bilang ini mau nak politik. Saya bilang, kenapa Pak? Alasannya dia melihat begini, ada peluang nak, ada peluang ke depan politik, dan saya mau kamu ambil bagian di situ. Dan itu terbukti sekarang. Alhamdulillah. Mungkin apa yang dimimpikan ayah bapakku itu, alhamdulillah. Itu amanah juga sih, sampai sekarang saya masih berjuang untuk memberikan yang terbaik, Ustaz. Dan mungkin karena kedekatan seorang Andiaya ke ayahanda tercinta almarhum Andi Irwan Andi Ijo, sehingga pada saat beliau berpulang ke rahmatullah, Andiaya memilih untuk cuti. Iya, betul. Ada tekanan tersendiri, ada kesedihan mendalam sehingga Andiaya menyikapi itu dengan cuti. Betul, Ustaz. Apa pesan dari ibunda tercinta? Pada saat itu, pada saat beliau meninggal, saya memang terpukul karena saya sama sekali tidak merawat beliau pada saat, karena memang kan tidak sakit beliau. Mungkin sahabat-sahabatnya sangat tahu bagaimana keseharian beliau, keaktifan beliau pada setelah pensiun, aktif berolahraga dan lain-lain, bersepeda. Tiba-tiba qadarullah malam itu terkena serangan jantung. Saya masih saat itu di Jogja. Pada saat itu saya mau ujian semester malah, Ustaz. Jadi saya tidak lulus ujian semester dan memilih untuk pulang. Saya pikir ibunda saya sangat terpukul dan saya harus berada di sisinya. Dan pada saat itu adik saya masih sekolah. Dan kakak saya kan sudah memiliki anak juga. Ada 2 anaknya pada saat itu, dan saya pikir kasihan ibu saya kalau sendiri menemani kakak saya juga yang mengurus cucunya. Jadi saya harus memilih untuk beristirahat dulu kuliah dan menemani beliau. Hal-hal seperti itulah yang masyarakat Bulukumba tak banyak tahu dari Sorajai, bahwa Sorajai adalah keluarga biasa sama seperti yang lain. Seakan-akan bahwa yang dipahami masyarakat Sorajai itu di backup oleh ratusan pengawal dan penghuni Sorajai itu tak melakukan apa-apa, padahal tidak seperti itu. Betul. Ya, Andi ya. Betul Ustaz. Yang perlu juga masyarakat pahami bahwa
Ya, kami seperti masyarakat biasa lainnya, hanya karena kultur budaya yang dari dulu memang dianggap bahwa keluarga kami ini kesakralannya seperti apa, keluarga Soraja. Alhamdulillah kami bersyukur bahwa kesakralan adat istiadat di Kabupaten Bulukumba masih terjaga dengan baik. Pesan-pesan leluhur masih banyak yang mengingat. Dan ya, saya kadang turun ke masyarakat juga kadang masih ada masyarakat yang terlalu bagaimanakan kami sebagai raja, sebagai apa pada saat berkunjung ke rumahnya harus seperti apa. Kadang saya menganggap ini terlalu berlebihan. Tapi bagi masyarakat justru itulah penghormatan beliau kepada leluhur kami, karena ada keturunannya yang datang ke rumahnya misalnya. Jadi itu suatu kebanggaan. Saya juga tidak bisa apa-apa. Jadi saya sangat berterima kasih kepada masyarakat yang masih menghormati leluhur kami dari Andi Sultan Deng Raja, Andi Sapewali sampai ke keturunannya sampai saat ini, hingga nanti ada cucu-cucunya lagi kita ketemu mungkin di luar, kita masih menghormati kami sangat bersyukur. Tapi saya dari lubuk hati terdalam sangat ingin diperlakukan seperti. Dan Andi Yaya tidak bisa membantah secara historis faktual, almarhum Haji Andi Sultan Deng Raja dan Andi Sapewali adalah pelaku sejarah, tokoh yang memang memberikan jiwa raganya untuk masyarakat negeri ini, terkhusus di Kabupaten Bulukumba. Sehingga jika Andi Yaya menolak perlakuan eksklusif dari masyarakat, saya kira penolakan itu kontradiktif dengan penghargaan masyarakat itu sendiri. Betul. Hal lain, Andi Yaya, ketika masyarakat mendengar kata Soraja disebutkan, yang terbayang di benak masyarakat adalah sakralitas, kemudian penampilan dari kaum perempuan Soraja yang serba seksi, itu berbanding terbalik dengan seorang Andi Yaya. Berarti Andi Yaya saat ini membina majelis taklim, kegiatan-kegiatan keagamaan di mana saja, dan sudah berapa lama Andi Yaya? Iya, jadi saat ini pun sebelum menjadi anggota dewan pun saya sudah aktif bermasyarakat, berorganisasi masyarakat, organisasi keperempuanan, organisasi majelis taklim seperti tadi saya bilang. Saya menjadi pembina Kelurahan Mateko. Saya menjadi pembina di sini Ustadz. Jadi ada 3 majelis taklim yang saya bina, dan alhamdulillah dipercayakan juga untuk beberapa majelis taklim di desa-desa Kecamatan Gantarang. Pada saat ada kegiatan, alhamdulillah masih diundang untuk hadir, dan diharapkan untuk biasa kadang memberikan tausiah, motivasi, inspirasi kepada ibu-ibu. Subhanallah. Iya, alhamdulillah. Mun qadarullah, karena keadaan saat ini ya masih ada undangan yang datang yang qadarullah minta maaf sekali kalau saya menolak untuk saat ini untuk berada di tengah-tengah ibu-ibu, karena kita harus mematuhi protokol kesehatan dan edaran pemerintah. Saya harus memberikan contoh. Tentu masyarakat berpikir kalau saya menyepelekan itu, pasti masyarakat beranggapan anggota dewan saja tidak mengikuti aturan seperti Ustadz. Jadi mohon maaf kepada masyarakat atau ibu-ibu yang mengundang majelis taklim. Insya Allah setelah kondisi ini lebih baik lagi, kita akan ketemu kembali di majelis-majelis ilmunya Allah, insya Allah. Adapun kegiatan malam ini, bincang malam Radio Cempaka Asri, sahabat hati dan sahabat dunia maya, bersama Andi Soraya Widiasari. Kami di sini menjaga jarak aman. Seandainya radio monitor atau alat yang Anda gunakan untuk menyaksikan kami di sini bisa memunculkan jarak antara beliau dengan saya kurang lebih 2 meter. Iya, Ustaz. Dan saya tetap mengenakan masker ini, tapi untuk memperdengarkan vokal stereo, tentu masker ini saya letakkan di bagian bawah agar terdengarkan dengan jelas untuk Anda. Sedangkan beliau sebagai tuan rumah tentu sudah sangat steril. Iya. Nah, Andi Yaya, pernahkah Puang Har mengeluh bahwa saya pernah ke kantor A, kantor B, tapi tidak mendapatkan pelayanan seperti ini? Saya melapor kepadamu, nak, sebagai anakku yang bertugas sebagai anggota DPR. Alhamdulillah, beliau selama pensiun Ustadz lebih aktif di rumah. Dan keluhan-keluhan itu malah datang kadang ini memang sebagai rumah aspirasi sebenarnya juga di Kecamatan Gantarang dan Kindang, khususnya Bulukumba juga secara umum.
Jadi beliau min yang terima di rumah kalau saya di kantor. Ya, kadang ada orang datang kasihan, mama yang terima, kadang baru dia telepon, tolong dulu nak ada orang masuk rumah sakit misalnya, tolong dibantu, bagaimana beliau kan misalnya kurang mampu apa yang harus dia ini kan. Kadang saya yang meneruskan setelah itu. Andi Yaya di komisi berapa? Saya kebetulan di komisi D, Menangani kesejahteraan sosial, baik dalam hal dinas kesehatan, mitra kami dinas kesehatan, dinas perempuan dan perlindungan anak, jadi dinas sosial pastinya, dinas pemuda dan olahraga, dinas tenaga kerja, BKKBN, seperti itu. Jadi semua yang membidangi bidang kesejahteraan sosial bermitra dengan kami. Seringkah terjadi diskusi dinamis antara Bu Camat dengan Pak Lurah dengan Bu Andi Yaya? Oh biasa itu Ustaz. Bukan hanya tentang pekerjaan, pasti kehidupan sehari-hari kami ya seperti itulah dinamika kami bersaudara. Tapi setelah itu ya mengalir lagi, cair lagi. Saya pikir diskusi-diskusi itu harus sering dibangun di dalam keluarga untuk menjaga keharmonisan keluarga tentunya. Dan kami sebagai tiga orang dalam satu eksekutif, satu legislatif harus saling bersinergi. Saya kadang kalau ada masyarakat misalnya di Kelurahan Mateko yang mengeluh, saya langsung ke Pak Lurah minta tolong. Atau Ibu Camat, ini Bu Camat tadi yang mengeluh minta tolong. Seperti itu saja Ustaz. Andi Yaya tetap menelpon dan menyebut Pak Lurah, saya minta tolong. Tidak menyebut wahai adikku. Saya menyebut nama dia kalau masalah pekerjaan Ustadz. Saya menyebut jabatan. Kalau di rumah ya saya minta tolong perihal rumah tangga ya saya kembali beliau sebagai adik saya. Tapi kita bicara pekerjaan ya beliau sebagai mitra saya di pemerintahan, seperti itu. Sahabat hati, sahabat Dunia Maya, saya undang Anda untuk berinteraksi dengan Andi Soraya Widyasari. Bisa kabarkan bentar. Ini adalah acara yang selain Anda saksikan juga Anda dengarkan di seluruh persada Pertiwi tercinta dari Sabang sampai Merauke. Kita sekarang beruntung sang politisi muda, sang legislator muda Andi Yaya terhubung dengan Anda via Dunia Maya. Dan jika masyarakat Bulukumba terkhusus di kecamatan di mana beliau ditugasi sebagai legislator berdapil tertentu, Anda bisa menggunakan Dunia Maya untuk mengkritik, menyarankan sesuatu atau menyampaikan unek-unek alias keluh kesah. Tidak ada masalah, bahkan berkunjung langsung ke Sorajaya. Dan sambil menantikan Anda dan segenap kru RC yang bertugas malam ini, saya juga ingin bertanya tentang kedekatan diskusional antara Bung Andris Trisfandi dan Andi Soraya Widyasari. Pernahkah misalnya Bung Andris, suami tercinta Andi Yaya, mendengar kabar dari masyarakat, lalu ia memilih waktu yang tepat untuk mengatakannya ke Andi Yaya? Ya kami sewaktu-waktu kapan saja berdiskusi Ustadz, kecuali waktu kantor ya, beliau sangat paham sekali. Dan waktu berdiskusi kami lebih intens ya pada saat di rumah, di kamar berdua bercerita. Dan alhamdulillah beliau selama saya menjabat, beliau alarm saya selalu bilang begitu. Jadi ada masalah atau apa, beliau yang tahu, pasti beliau langsung kasih saran atau kritik saya. Karena kami berdua bidang politik sangat paham, dan beliau juga tahu cara-cara berkomunikasi politik dengan saya seperti apa ya. Saya berterima kasih, alhamdulillah Allah sangat baik menakdirkan kami berdua bersama. Jadi selama saya di politik saya menganggap beliau adalah alarm saya Ustaz. Begitu kalau ada orang yang tanya peran suami di selama ibu atau kakak di politik seperti apa, dia alarm bagi saya. Seperti itu Ustaz. Baik, Andi Yaya yang terhormat dan keluarga besar Andi Yaya, acara kita kali ini di sini disaksikan langsung oleh Ibunda Andi Yaya, Ibu Haji Andi Hartatia Andi Sapewali. Saya tahu persis tentang beliau. Beliau adalah mantan kepala dinas, beliau mantan camat, dan kini beliau telah menikmati saat-saat purna bakti, akan tetapi tetap mampu menerima aspirasi dari masyarakat sebagai ibunda dari Andi Yaya. Yang paling Andi Yaya takuti doa-doanya antara ibu dan ayah siapa? Ibu tentunya Ustaz. Iya.
Namun yang paling membentuk karir politik Andi Yaya adalah almarhum Pan Irwan Andi Ijo. Dua-duanya sih Ustadz sebenarnya. Kan dua-duanya kan di pemerintahan lama. Dan karakter saya saat ini terbentuk dari proses saya dari dibesarkan hingga saya sebelum dari bersekolah dari SD, SMP, SMA, di masa-masa beliau bekerja, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa kenapa mungkin jiwa sosial saya muncul. Karena mungkin kalau mama saya ditanya, ibu saya ditanya, saya yang paling nakal dulu Ustaz di antara bersaudara. Kadang kalau mama pulang kantor, saya tidak ada di rumah, malah pergi bergaul di belakang sama anak-anak di belakang rumah, sawah kemana. Kadang pulang baru marahi lagi, dari mana lagi. Karena pada saat itu qadarullah ya, karena mama bapak bekerja, jadi saya leluasa bermain, pulang sekolah bermain, dan mungkin jiwa sosial saya muncul di situ. Saya memang agak memiliki perasaan yang agak sensitif dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar. Sebagai pamanda Andi Yaya, sedekat apa? Alhamdulillah, beliau sangat mensupport saya sama sekolah. Karena kenapa tadi cuti 2 tahun. Ibunda juga sudah pensiun, saya harus mengerti bahwa kondisi keuangan ya sapu gitulah. Mungkin karena masyarakat menganggap keluarga Soraja ya keluarga berkelimang harta atau apa Ustadz. Qadarullah kami seperti masyarakat biasa lainnya. Ada masa-masa kami di bawah, ada masa-masa kami di atas. Pada saat itu memang ujian Allah dengan almarhum tidak ada di tengah-tengah kami kakak saya yang bekerja pada saat itu dan ditunjang karena dengan gaji pensiun, saya pikir tidak cukup untuk membiayai saya pada saat itu. Jadi atas izin Allah tergeraklah beliau Andi Muhammad Sukran Desa Pewali mengizinkan saya lanjut mukona ada aja. Pada saat beliau langsung bilang begitu, saya agak ini Ustadz. Beliau langsung membantu saya melanjutkan biaya perkuliahan. Alhamdulillah. Sekali lagi, itu yang masyarakat Bulukumba tak pernah tahu, bahwa masyarakat Bulukumba dan bahkan masyarakat kabupaten yang lain se-Indonesia menganggap Soraja berkelimang harta. Betul. Tak pernah bercerita tentang kekuatan finansial yang morat-marit. Ternyata ini faktanya. Wahai sahabat hati dan sahabat dunia maya, saya bisa katakan ke Anda, Soraja juga manusia. Terkadang menanjak, terkadang menukik drastis ke bawah. Dan Anda tidak mendengarkannya dari saya saja, tapi Anda mendengarkan dari seorang Andi Soraya Widyasari. Saya mengajak Andi Yaya bertemu dengan masyarakat Bulukumba. Bung Serdadus Kot, terima kasih. Serdadus Kot berkata, Bung Andi, luar biasa Puang Dewan. Salam hangat dari kami sekeluarga. Salam pemuda. Serdadus Kot. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan Asmawati berkata, sehat selalu Puang Yaya. Amin. Oh ya itu tante saya kayaknya itu Ustaz. Terima kasih, sehat kita wanti di sana. Dan untuk Bung Ido, lelaki terlama yang menjomblo tapi mengakhiri kejombloannya tahun lalu, berkata, perempuan tangguh tapi tak melupakan fitrahnya sebagai perempuan. Sukses selalu untuk ASW Andi Soraya Widyasari. Mantap. Terima kasih Kakak Ido. Terima kasih. Untuk Ilang sang pemimpi berkata, sehat senantiasa Puang Yaya. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah-langkah Puang Yaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat serta tetap menjadi panutan adik-adik tak. Amin. Halo Kakak Ilang. Terima kasih. Ilang sang pemimpi. Dan Ruhan Sematawayang, sehat selalu Puang ASW. Terima kasih Rohan Sematawayang. Siapkan Rohan, terima kasih. Dan Enok Masyhudin, sehat selalu Puang Yaya. Serta untuk Nur Intan Bulukumba, mantap, terima kasih. Nurul Aqarrah Syuaib, waalaikumsalam warahmatullah. Sahabat hati dan sahabat dunia maya, saya menyaksikan dan mendengarkan penjelasan tulus dari seorang Puang Yaya. Terima kasih Nurul Aqarrah Syuaib. Serta Dirman Ziko Almeida yang berkata, Puang Yaya is the best. My best
all round of the world. Sehat selalu untuk ASW. Terima kasih Dirman Zico Almeida. Kemarin saya menyapa Anda sebagai orang Argentina. Malam ini Anda benar-benar membuktikan diri sebagai orang Argentina. Komentar Anda berbahasa Inggris. Terima kasih. Rahma Amel, mantap. Terima kasih pula untuk Anda. Muhammad Fadil Fado, terima kasih. Dan Muhammad Fadli Fado berkata, mantap Adinda Yaya. Siap Kanda. Terima kasih Kanda Fadli Fado. Dan Pak Awal Yunus berkata, wow, beautiful, surprisingly. Dari Awal Yunus. Masya Allah. Entah mengapa masyarakat dunia maya saat ini terkesan sebagai masyarakat yang sangat dekat dengan dunia benua biru Eropa. Masya Allah ya. Dan itu baik, tak masalah. Yang penting jangan lupakan di mana kita berpijak. Bahwa kita berpijak di bumi Indonesia, di Buta Paritalopi Bulukumba. Masya Allah. Dan Pak Burhanuddin, terima kasih. Hari ini Valentine juga terima kasih, serta Nur Intan BLK. Andi Yaya, seorang perempuan pasti sibuk dengan tugas-tugas kerumah tanggaan. Bagaimana Andi Yaya mengatur itu tugas sebagai istri dari seorang Andri Srifandi dan sebagai anggota DPR? Iya, ini pertanyaan yang sampai saat ini saya masih berusaha menjadi seorang istri yang baik. Jadi saya juga tidak bisa pungkiri bahwa kehidupan sebelum saya berumah tangga saya termasuk dimanjakan oleh ibunda. Jadi beliau memang kegiatan dapur dan keseharian dibantu. Memang ada yang membantu, dan semenjak beliau pensiun beliau sendiri yang rajin di dapur, Ustadz. Jadi selama saya bekerja dan kadang pada saat weekend saja saya lebih banyak di dapur untuk membantu ibunda. Tapi alhamdulillah karena saya berdua bersaudara juga, kakak Andi Uke juga sudah aktif di dapur membantu ibu. Sama seperti itu. Jadi bagi kami komunikasi yang kami bangun selama bersama suami, beliau alhamdulillah memberikan kesempatan untuk saya belajar dan tidak menuntut saya harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi semua dikomunikasikan dengan baik. Saya sampaikan saya seperti ini, insya Allah saya belajar. Saya akan terus belajar menjadi istri yang salihah, menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk kita, mengatur segala macam keperluan tak selama saya bisa, insya Allah. Suami yang dia peminum kopi itu peminum teh? Dia peminum teh, Ustaz. Karena di rumah ibunda mertua juga, mungkin ada keluarga yang menonton dari Sengkang. Apa kabar? Selamat malam. Keluarga kami di Sengkang, keluarga Ayama, mereka semua peminum teh, Ustadz. Kami memang setiap pagi di rumah itu minum teh. Kalau bangun tidur teh, langsung teh. Jadi mungkin kebiasaan itu yang dibawa ke sini. Jadi paling kalau pagi saya siapkan teh, cukup siapkan teh. Tapi semenjak corona ini Ustadz, dia minta air putih terus saja, Ustadz. Katanya air putih lebih sehat. Untuk membuktikan bahwa dia sukses juga sebagai seorang ibu rumah tangga, kadar gula untuk secangkir teh untuk suami itu ukurannya 1 sendok teh penuh atau setengah sendok teh? 1 sendok teh, tapi tidak penuh sekali, Ustadz. Beliau juga tidak begitu suka yang terlalu manis. Sebentar saya lakukan klarifikasi informasi ke Bung Andri Sriswandi. Benarkah itu? Siap. Karena dia berkata sukses sebagai berumah tangga. Sebentar pembuktian. Semoga sukses ya, Ustadz. Insya Allah. Dan Bung Andris, sebentar kita akan bekerja sama untuk membongkar fakta ini, fakta or hoax. Ternyata fakta untuk sementara. Siap. Nah, terima kasih. Pengaruh di rumah tangga, apakah sering memengaruhi kinerja di Dewan Perwakilan Rakyat, Andi Yaya? Misalnya suasana hati sedang keruh, tanggal sedang tua, apakah turut memengaruhi kinerja di DPR? Alhamdulillah tidak pernah, Ustadz. Saya menempatkan porsinya masing-masing. Kalau di DPR ya saya bekerja semampu saya menjadi anggota dewan. Kalau di rumah ya saya menjadi anak. Seperti itu. Kadang sudah menjadi anggota dewan masih tetap dimarahi sama ibu. Kadang dimarahi sama ibu. Saya sebelum ke kantor ya kadang masih biasa kami berselisih paham. Kadang masalah-masalah kecil. Ya sampai di kantor ya tidak dibawa ke kantor, cukup selesai di situ pulang baikan lagi, misalnya sama adik sama kakak ya masih biasa bertengkar kecil seperti itu, Ustaz. Anggota DPR termuda Andi Yaya? Tidak, Ustaz.
Kalau perempuan ya, saya yang termuda, tapi untuk keseluruhan masih ada adik kami Hairul, dia yang paling muda di antara kami dari PDI. Dan pernahkah Andi Yaya mengalami perlakuan yang tak menyenangkan hati ketika pertama kali atau di pekan pertama bertugas sebagai anggota DPR karena usia yang sangat muda dan para senior berkata, mengapa saya harus duduk berdekatan denganmu padahal engkau belum tahu pahit getirnya perpolitikan? Pernah mengalami itu? Tidak pernah Ustadz, Alhamdulillah. Karena di awal-awal saya masuk juga saya menempatkan diri sebagai orang yang harus belajar sama senior. Tidak pernah saya yang menunjukkan saya harus sama rata dengan teman-teman. Tidak. Saya betul-betul sopan dan menghargai setiap pendapat senior, menyampaikan pendapat dengan meminta izin dulu, mohon maaf senior atau bapak-bapak yang sudah orang lalu mengedepankan etika pada saat berbicara. Jadi saya rasa dengan saya begitu mereka juga memberikan tanggapan yang baik kepada kehadiran saya di DPR. Sampai saat ini alhamdulillah semua berjalan harmonis. Alhamdulillah. Iya Ustaz. Dan Kakanda Andi Yaya Camat Gantarang serta Adinda Andi Yaya Lurah Mateko adalah dua orang yang selama ini beberapa kalangan anggap bahwa keduanya berada di posisi strategis itu karena pamanda keduanya adalah Bupati Bulukumba. Padahal Puang Uke dan siapa nama Pak Lurah Mateko? Andi Muhammad Reva. Andi Muhammad Reva adalah orang-orang yang dididik secara akademik di ilmu politik, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menganggap bahwa karena pamannya adalah bupati. Alasan itu terbentur, alasan itu terbantahkan bahwa Bu Camat Kindang Gantarang dan Andi Yaya serta Pak Lurah Mateko adalah orang-orang yang memiliki kapasitas untuk duduk di posisi strategis itu. Jika Andi Yaya mendengar langsung dari masyarakat atau Andi Yaya menyamar tidak diketahui sebagai anggota DPR dan mendengar kalimat-kalimat begitu, menjawabnya dengan cara apa? Ya, saya kira wajar ada pro kontra dengan keluarga kami, itu wajar, masih banyak saya rasa. Itu pun yang mungkin tidak mengenal kami secara dekat ya Ustadz. Dan pemikiran-pemikiran itu bagi kami tidak masalah, karena yang kami harapkan ya betul-betul kami kerja begitu. Jadi saya memang sampaikan kepada keluarga adik saya, kita ini sudah diberikan amanah tiga-tiganya di Gantarang. Saya DPR, kita eksekutif, adikku juga eksekutif. Jadi jangan mau karena dibilang kita keluarga dengan Puang Sukri jadi kita mau posisi saat ini. Walaupun Allah memberikan kemudahan dengan adanya itu, namun petugas kita ya bagaimana kita buktikan ke masyarakat bahwa kinerja kita yang menjadikan kita seperti saat ini. Makanya saya betul-betul melaksanakan setiap amanah di DPRD, tugas-tugas di DPRD dengan semampu saya, supaya masyarakat lihat bahwa oh ternyata Towa betul-betul mengabdi, betul-betul seperti itu orangnya, tidak dibuat-buat, tidak karena mamanya, tidak karena pamannya, tidak karena lain-lain seperti itu. Dan kakak saya juga seperti itu. Malah saya lihat beliau selama menjadi camat, beliau sangat aktif turun ke masyarakat dan saya sangat salut itu Ustadz. Jadi malah kadang ada yang membanding-bandingkan kami nih Ustadz, kakaknya begini. Karena berbeda memang tugas kami yang masyarakat harus pahami, tugas secara kelembagaan eksekutif dan legislatif itu sangat berbeda. Kami legislatif bukan pengambil keputusan. Tugas kami hanya membahas anggaran bersama-sama eksekutif. Kemudian bagaimana tugas perwakilan kami membuat undang-undang dan pengawasan. Cuman itu tugas kami. Kalau eksekutif ya dia yang langsung mengambil keputusan. Saya cuma biasa kadang memberikan saran ke Kakanda, Kak, yang kita terlalu pelan-pelan misalnya, karena kadang mungkin saat ini kita aktif, tiba-tiba kita tidak aktif, pasti masyarakat bilang, kenapa diam, kenapa ini, karena saya merasakan itu di awal-awal saya masuk politik di DPR, saya sangat aktif turun ke masyarakat. Namun qadarullah karena saya pernah jatuh sakit, saya agak off beberapa ini, masyarakat kadang
kenapa diam, Pong Yaya diam, kakaknya lebih aktif ya. Biasa masyarakat seperti itu, netizen Ustadz, netizen seperti itu biasa itu Ustadz. Dan baik, Andi Yaya yang terhormat, saya menyapa ayahanda saya di Kabupaten Sidrap yang juga menonton Andi Masya Yaya Allah, malam ini. Assalamualaikum. Untuk ayahanda yang terhormat Bapak Andi Henudin Abbas, terima kasih. Saya juga turut hadirkan apresiasi dan lambaian tangan. Semoga ayahanda sehat senantiasa. Sudah berapa adik saya di sana, Pak? Masya Allah. Bertambahkah lagi? Saya anak sulung, pasti dapat warisan lebih banyak. Masya Allah. Juga untuk Pak Asri Tolis di Provinsi Sulawesi Tengah, terima kasih. Leting dan Andi Hebri Firatullah SKM juga mengapresiasi program ini. Pak Usman Mahmud berkata, sehat selalu Puang, terus perjuangkan aspirasi masyarakat. Serta seseorang yang menuliskan nama tapi berbasis bahasa Lontara. Saya mohon maaf karena tidak lincah lagi membaca ini tulisan Lontara, tapi saya baca apresiasi beliau. Sukses selalu Dinda Dewanku dalam melayani Ibu Pertiwi. Juga untuk Muhtar Subaini, Waalaikumsalam, semoga sehat senantiasa dalam menjalankan aktivitas. Juga untuk Iono Inara, terima kasih dan sehat selalu Ki Puang, kata Iono Inara. Lukent MBS, sehat selalu Ki Puang. Kamal Ibnu Bulukumba Ashkal, semoga dalam lindungan Allah Qadir Rabbul Jalil. Dan Awal Jo Ahmad, sehat selalu Ki Ibu Dewan andalanku. Dan baik, Andi Yaya, ada hal yang dititipkan pula oleh teman-teman keluarga besar RCA yang harus saya tanyakan ke Andi Yaya. Pertama tentang Corona sebagai pandemi dan anggota DPR baru yang belum memiliki seragam sampai sekarang. Benarkah Corona itu seganas itu sampai seragam pun menjadi tak dimiliki sampai detik ini? Seragam di kantor maksudnya? Oh, itu sudah masuk dalam penganggaran. Saya kira itu tidak dalam ranah itu saya bisa menjelaskan, itu kesekretariatan sih Ustadz yang lebih tahu, kesekretariatan yang lebih tahu. Terkait corona ya Ustadz, ya qadarullah Allah memberikan kita ujian di sudah 4 bulan di Kabupaten Bulukumba di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Bulukumba pada khususnya. Dan pandemi ini saya rasa sangat menyedihkan sekali bagi kami melihat dampaknya, dampak sosial, dampak kekeluargaan juga ini berdampak sekali. Tapi kita harus mengambil hikmahnya Ustadz. Banyak hikmah yang Allah berikan di tengah-tengah ujiannya ini. Tapi terkait tugas saya di DPRD masalah corona ini, kebetulan di mitra saya 50% yang lebih banyak penggunaan anggaran di situ. Kami saat ini masih dalam pengawasan dalam pansus. Kemarin sudah diketok palu bahwa kami membentuk pansus terkait pengawasan anggaran COVID ini. Dan itu tidak mungkin kami bentuk tanpa ada persetujuan dan pembahasan di Badan Musyawarah. Dan di sebelum ke Badan Musyawarah itu sudah ada aspirasi yang masuk. Mungkin banyaknya berita-berita yang beredar di luar bahwa kenapa harus dibentuk pansus ini dan itu, padahal ada beberapa pansus yang saat ini sedang berkasus hukum. Saya juga tegaskan di sini, saya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada saat itu mengambil sikap untuk tidak membentuk pansus bersama dengan atas arahan Ketua Fraksi PKB Bapak Fahidin Hadika. Selamat malam Bapak, apa kabar? Saat ini beliau masih di Makassar menjalani isolasi dan alhamdulillah sudah negatif. Kami ucapkan selamat kepada keluarga dan sehat selalu. Kami dari fraksi PKB memang menolak pada saat itu di Badan Musyawarah karena kami anggap yang saat ini sangat penting untuk kita selesaikan adalah masalah corona ini. Corona dalam artian masalah-masalah BLT, masalah-masalah bantuan sosial lainnya yang ada tidak mungkin hadir tanpa adanya corona. Jadi yang harus kita tuntaskan ini coronanya dulu. COVID-nya ini bagaimana anggaran-anggaran yang sudah kita bersama sepakati, bagaimana caranya supaya ini anggaran betul-betul tepat sasaran. Dan sudah sejauh mana anggaran itu telah dibelanjakan untuk keperluan corona ini, untuk penanganan corona di Satgas tentunya, Satuan Gugus Tugas yang sudah dibentuk. Tapi pada saat ini kami belum masuk dalam pembahasan di pansus Ustadz.
Tapi kami mohon doanya kepada masyarakat, insya Allah apa yang anggota Dewan tak semua lakukan di TPRD itu tidak ada di luar dari amanah kami. Semua sudah berdasar kewenangan dan tugas kami yang kami ada di tata tertib kami. Dan tolong berikan kami kepercayaan dan kesempatan untuk betul-betul bekerja untuk kita semua, karena ini aspirasi takji juga semua yang masuk di kami untuk buat pansus ini dan segera untuk dana-dana itu segera dapat disalurkan tepat sasaran seperti itu. Dan Andi Yaya, saya secara pribadi adalah NU Kultur. Siap. Tentu bertanya ke Andi Yaya, mengapa memilih PKB? Ini menarik Ustadz ya. Iya, jadi bagi kami sebelum memilih untuk partai apa, harus memilih partai yang memperjuangkan Islam. Islam itu rahmatan lil alamin, dan bukan saya tidak menghargai dari partai lain. Namun pada saat itu kedekatan kami ke PKB lebih intens melalui menjadi Dewan Syuro, yaitu Bapak Haji Andi Muawiyah Ramli yang saat ini terpilih menjadi DPR RI. Melalui itu kedekatan kami terbangun, sehingga Bapak Bupati pada saat itu Ayahanda Andi Muhammad Syukri menunjuk saya, mendelegasikan saya untuk mewakafkan diri saya di PKB. Seperti itu Ustaz. Jadi saya garis perjuangan di PKB pada saat itu saya belum begitu akrab dengan bagaimana garis perjuangan PKB, tapi setelah saya diorientasi selama beberapa hari, 1 minggu di Makassar, akhirnya saya menyatu dengan garis perjuangan PKB. Dan alhamdulillah hingga hari ini saya menjadi PKB, hidup saya di PKB, dan insya Allah selama berjuangan di DPRD ya kami bersama-sama fraksi PKB akan berusaha menjadi legislator yang amanah insya Allah. Insya Allah. Terkait eksistensi Ibu Andi Yaya untuk membina program-program keagamaan khususnya di kalangan muslimat atau kaum perempuan Bulukumba, apa yang telah diberikan untuk program pembinaan keagamaan? Baik, jadi saya lebih menjelaskan lagi tentang peran saya sebagai perempuan muslimah yang mau dibilang ibu-ibu belum menjadi ibu-ibu banget, mau dibilang muda sekali juga tidak juga. Jadi di tengah-tengah ini saya Ustadz. Jadi mengayominya kalau bersama anak muda ya dengan cara anak muda kadang memberikan masukan-masukan, ayo kita bentuk pengajian. Misalnya karena saya kebetulan sebelum masuk ke DPRD, qadarullah saya hijrah di Jogja Ustadz. Ini saya bercerita sedikit tentang hijrah saya. Sebelumnya saya hijrah di Jogja dan menempuh tarbiyah di Jogja selama kurang lebih hampir 3 tahun. Jadi dilema seorang muslimah yang memilih hijrah di jalan Allah dan berpenampilan muslimah, nah bilang anak muda muslimah banget dengan hijab yang panjang seperti ini, sebuah tantangan untuk mendekatkan diri ke kalangan-kalangan pemuda. Nah, kalau ibu-ibu ya alhamdulillah sangat welcome. Jadi masuknya ke pemuda ya dengan cara-cara memberikan program-program pembinaan di keagamaan. Bisa saya ajak, mau ki apa ngongko-ngongko di mana. Tapi melakukan misalnya kemarin saya sempat melaksanakan kegiatan camp untuk pemuda. Kemudian saya sisipi di situ kajian alam, tadabbur alam, seperti itu. Camp pertama kami atau kegiatan kepemudaan saya pertama saya lakukan di Benteng Senggang, Nakna, di sana desa terpencil, dan alhamdulillah masyarakat di sana akhirnya mengenal saya sebagai sosok ya perempuan yang santun dan sangat welcome sehingga menganggap saya sebagai anak sendiri di sana. Kemudian kegiatan kepemudaan yang lain juga tadi kami bentuk juga program-program kepemudaan seperti terbentuknya kelompok-kelompok kepemudaan, kekarang tarunaan. Akhirnya saya masuk di situ menjadi pembina
di Karang Taruna ini berbicara tentang kepemudaan. Akhirnya kegiatan keagamaan saya sisipkan di situ, Ustadz. Hanya bisa saya sisipkan seperti itu. Belum bisa saya instan kalau ke pemuda seperti apa programnya. Kalau ke ibu-ibu, jelas majelis taklim. Lebih nyaman kita bawa ke ibu-ibu kegiatan majelis taklim. Kegiatan pengajian rutin. Kadang saya bersama Ustaz Ikhwan Bahar meminta bantuan beliau untuk membina, memberikan taklim tentang bacaan Al-Quran yang benar seperti apa. Malah kadang banyak ibu-ibu yang kenapa tidak kita mempuang saja yang langsung mengajar. Bagi saya agak ini Ustadz, dengan memasuki dunia politik saya agak jarang langsung terjun ke masyarakat membawa diri saya. Karena pro kontra antara politik dan kehidupan kita kadang masih terbawa-bawa. Kadang masih dianggap mencari muka atau mencari waktu, mencari kesempatan untuk dekat. Seperti itu. Tantangan batin saya masih di situ. Makanya kadang saya masih minta saran ke Ustaz Satria atau Ustaz Ikhwan, bagaimana saya ini Ustaz kalau mau turun ke masyarakat. Saya masih takut. Kadang dibilang mau cari suara lagi, apalagi mau pilkada Ustaz. Jadi saya batasi dan meminta tolong sama rekan-rekan saja yang bisa mengisi seperti itu untuk saat ini. Subhanallah. Dan sahabat hati, sahabat dunia maya serta Andi Yaya yang terhormat, kita masih punya waktu bincang malam ini. Sebelumnya sapa saya dengan Bung Andi atau Kak Satria saja. Maaf. Karena sebagai pemandu bincang malam ini saya harus terlihat lebih milenial. Oh, Masya Allah, siap. Maaf, Kanda Andi Satria, Masya Allah. Bukankah seorang yang bernama Satria jika berkacamata akan semakin gagah? Siap. Dan entah mengapa kacamata saat ini di Bulukumba mendapat rating yang makin tinggi dari hari ke hari. Subhanallah. Kacamata, bukankah kacamata adalah identifikasi terhadap leluhur Andi Yaya yang dikenal dengan karaing kacamata? Betul. Kacamata yang bening itu menyeratkan kebeningan dalam berprogram untuk menjaga masyarakat, menjaga negeri. Betul. Sekilas penilaian Andi Yaya tentang istilah kacamata dan kacamata itu sendiri. Apa fungsi kacamata dalam? Kacamata itu sangat penting. Jadi kacamata ini bukan kacamata, ini memang kacamata minus ya. Jadi bagi saya kacamata ini sangat membantu dalam melihat. Jadi fungsi kacamata itu ya sebagai tambahan untuk melihat kita. Kalau saya ya Ustadz, karena memang matanya sudah begitu ini untuk membaca dan jadi bagi saya kacamata ini kita gunakan untuk melihat lebih jelas dan memberikan yang lebih baik. Memberikan yang lebih baik tentunya. Yang terindah untuk keluarga, betul, masyarakat sekitar, dan masyarakat Bulukumba secara umum. Penting fungsinya. Kalau tidak ada kacamata tentu saja tidak bisa bekerja dengan ini maksimal juga Ustadz ya. Namun entah mengapa jika berada di samping Bung Andris Trispandi tanpa kacamata pun jauh lebih jelas karena menatap dengan cinta. Oh, itu lain lagi Kak. Itu lain lagi Kanda. Masuknya enak sekali nih Kanda Andi Satria ini, Masya Allah. Kita menyapa sahabat hati dan sahabat dunia maya, Pak Amran Syaukani yang juga sedang menakar kami itu Ustadz di ilmu politik itu. Siapkan. Ini sehat senantiasa untuk Anda. Ahmad Uswat Tahara Tahrir. Terima kasih Ahmad Uswat Tahara Tahrir. Sampai SMA, terima kasih. Dan Ardiansyah Ebo. Kebanggaanku, sukses selalu Andi Yaya, barakallahu lakum. Oh ya, ini teman seperjuangan saya di PPDI Ustadz dan Permata. Jadi saya juga aktif di kegiatan disabilitas. Saya pembina bersama Ustaz Ikhwan Bahar. Saya anggotanya Ustaz Ikhwan di Dewan Pembina. Saya juga perlu menjelaskan Ustadz bahwa selama saya mengabdikan diri di dunia politik, saya betul-betul ingin bermanfaat. Dan pada saat itu kami melihat bahwa teman-teman disabilitas butuh pendampingan. Kebetulan saya di DPRD berkomisi dan bermitra dengan Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, yang Kesejahteraan Sosial. Kami mau teman-teman yang memiliki keterbatasan bukan berarti terbatas dalam hal mungkin fisik dan lain-lain, tapi mereka tidak terbatas. Mereka sangat-sangat kreatif, sangat
segi apapun. Saya berteman dan merasa sudah menjadi keluarga dengan mereka. Terutama kegiatan-kegiatan perempuan juga saya pendampingan kepada salah seorang yaitu pada saat kemarin dia sudah ikut lomba menjadi penata rias di Kabupaten Bulu. Kami support dan alhamdulillah beliau juara. Jadi peran kami ya sebagai motivator dan mengajak teman-teman jangan merasa terpinggirkan. Masih ada tempat untuk teman-teman disabilitas di Kabupaten Bulukumba. Insya Allah saya akan berjuang di DPRD untuk itu, insya Allah. Subhanallah. Ya, Andi Diasari adalah seseorang yang telah menghibahkan dirinya untuk Bulukumba dan masyarakat Bulukumba, dan beliau menyebutkan kata hijrah bukan berarti beliau berawal di dunia kelam kemudian menuju alam cerah, tetapi beliau mengajak kita semua untuk menapak perlahan-lahan memberikan yang lebih baik dari waktu ke waktu, karena usia tak mungkin semakin muda, akan semakin dewasa. Berikan peran-peran dengan basis dan pemikiran kedewasaan. Saya menyapa Anda lagi. Kita menyapa sahabat dunia maya Dinol Bulukumba yang berkata, RCA Bulukumba memang top. Terima kasih Pak Dinol. Mantap. Dan Sri Rezeki Ardianingsi, saya selalu pengyaya, anggota Dewan terhormat yang sangat menginspirasi dari fraksi PKB. Serta Habibi, Barakallahu Fik, kalau bisa kembalikan perda keagamaan. Insya Allah. Kata Habibi. Tanggapan Nadia ya perda keagamaan itu? Iya Ustadz. Jadi kami memang dari fraksi PKB sejak awal kami duduk bersama dan membicarakan tentang pandangan fraksi kami pada saat rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi. Kami sudah memasukkan untuk itu, termasuk bagaimana baca tulis Al-Quran. Kami akan kembali bahas untuk bagaimana diaktifkan. Kami juga kemarin ingin menyampaikan bahwa pengaturan tentang anggaran kepada pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bulukumba, karena mereka sangat dilemah karena di keagamaan hanya menanti pada anggaran-anggaran di kementerian, sedangkan di Kabupaten Bulukumba tidak tersedia. Jadi kami ingin mencari solusi bagaimana mereka bisa eksis dan berkembang di Kabupaten Bulukumba, karena ini bagi kami pondok-pondok menjadi tempat menempuh pembelajaran yang baik selain sekolah lainnya ya Ustadz. Kemudian kami harapkan juga di Perda keagamaan ini bisa kembali aktif, tapi tidak bisa. Kami juga mencari solusi dan selalu menanyakan kepada teman-teman penggiat agama, organisasi agama, MUI khususnya, Ayahanda Haji Camirudin. Kami kadang biasa berdiskusi apa yang harus saya lakukan supaya ini perda bisa saya perjuangkan untuk diaktifkan. Ternyata memang kita harus membuat satu perda untuk mengaktifkan perda-perda yang lain seperti itu. Makanya sedang menggagas salah satu perda. Insya Allah kita nantikan nanti fraksi PKB akan launching untuk menyampaikan perda ini. Insya Allah. Dan insya Allah. Ada apresiasi pula dari Pak Kris Tamrin. Selamat malam Pak Kris. Selamat malam Om Kris. Beliau bilang begini, mantap Ibu Puan, rasa calon bupati. Oh Masya Allah. Aduh, kode keras ini. Kode keras kah Pak Kris? Semoga kode keras itu bermuara pada semangat yang bertambah, amin, daya yang meningkat dari seorang Andi Yaya untuk berperan semakin aktif bagi masyarakat Bulukumba. Betul. Sebelum itu mungkin pandangan-pandangan masyarakat tentang bersiap-siap seng itu generasinya Andi Sapewali untuk jadi bupati mungkin ya masih banyak pasti berpikir begitu Ustadz. Kalau saya saat ini belum, pemikiran saya sampai ke sana belum. Saya kalau ditanya mau jadi bupati, ya lihat nanti kalau masih banyak masyarakat suka dan betul-betul dengan kehadiran saya menjadi bupati saya bisa betul-betul maksimal memperjuangkan ya. Tentu atas izin Allah dan atas izin suami Ustadz ya. Kalau suami bilang maju Ki Dinda, maju Ki sayang ya bismillah saja. Bagaimana Pak suami? Karena kunci surga bagi perempuan adalah dari tangan suami. Betul Ustadz. Seandainya saya adalah Andi Yaya, maka jika mendengar kalimat seperti itu saya akan berkata, memang ada apa jika saya adalah keturunan seorang bupati,
saya cucu bupati, saya punya hak politik. Saya warga negara Indonesia, saya berKTP Bulukumba. Itu hak politik saya, seandainya saya. Tapi Andi Yahya seorang yang sangat rendah hati dan mengajak masyarakat untuk pelan-pelan menilai sesuatu. Jangan gegabah menyimpulkan tentang seseorang. Betul Ustadz. Jadi saya memang prinsipnya simpel sih Ustadz, seperti itu. Kesederhanaan yang kami bangun di keluarga saya harap bisa dimengerti dan dimaklumi masyarakat dengan tidak memandang kami sebagai keluarga yang bermewahan dan bergelimang harta. Mungkin dipikirnya kami juga masyarakat seperti masyarakat biasa. Tolong setiap ada hal sesuatu yang permasalahan, mari kita bermusyawarah dulu sebelum menjudge atau langsung mengambil tindakan. Salah Ki, harus Ki, ayo kita tabayun dulu ke saya. Misalnya ada sesuatu yang salah dengan saya, sampaikan Ki dulu ke saya, apakah benar ini Bu Dewan, nanti saya ajak Ki diskusi dan saya akan jelaskan insyaallah. Dan kita juga menyapa Ketua Basnas Kabupaten Bulukumba Yusuf Sandi yang juga sedang menonton Andi Yahya. Assalamualaikum Ustadz Yusuf Sandi, beliau juga salah satu inspirasi saya. Kemarin saya meminta beliau hadir langsung ke DPRD untuk saya menyampaikan, mengamanahkan Basnas untuk zakat penghasilan saya sesama DPRD. Dengan ini saya harap betul-betul zakat yang kami masukkan betul-betul untuk membangun masyarakat. Insya Allah aktif dan betul-betul menyentuh. Jadi saya memilih untuk mengamanahkan zakat penghasilan saya di Basnas. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga Andi Yahya di Sorajaya malam ini hadir seorang perempuan milenial yang memperjuangkan ketawasutan, yakni yang berada di sebelah kanan Andi Yahya, Adinda Siti Khadijah. Siap. Ya. Jadi memang saya sengaja Ustadz. Jadi kami ini sudah lama bertemu karena kami banyak aktif di kegiatan pendampingan perlindungan terhadap perempuan dan anak Ustadz. Kami sedang berdiskusi menggagas bagaimana kita membentuk sebuah inovasi terkait perempuan. Saya harap saya bisa, kan saya sudah mau masuk 1 tahun ini Ustadz, dan untuk membantu saya, insya Allah kita akan launching nanti ya, insya Allah ya Hadijah, mudah-mudahan lancar. Ada sebuah buku yang akan saya tulis bersama Hadijah di 1 tahun ke masa PRD, dan apa gagasan-gagasan saya insya Allah ke depan terkait perempuan, terkait anak juga yang ingin kami perjuangkan, karena ini menurut kami penting, terutama di Bulukumba. Insya Allah semoga bisa tergerah kampung perempuan, khusus perempuan. Insya Allah kami masih mencari-cari inspirasi-inspirasi agar Bulukumba dikenal dengan keramahan perempuan. Sahabat Dunia Maya, sahabat hati, masyarakat Bulukumba dan masyarakat Indonesia mungkin akan terukir sejarah baru seorang legislator di tahun pertama penugasan terhadap dirinya sebagai anggota DPR menghasilkan buku. Dan DJ Andi Yahya, sapa akrab saya kepadanya DJ. Ya. Dan saya juga ingatkan Andi Yahya, sapa saya dengan Bung Andi atau Kak Satria saja. Karena ini bincang malam, saya tentu bertugas sebagai ustadz jika di luar program ini. Siap. Itulah kedekatan saya itu di situ dengan Bang Andi ini. Mohon maaf jika masih sering memanggil Ustadz, karena saya menghargai beliau. Dan pada saat tahun 2005 Bang Andi Satria di sini, saya sangat terkagum-kagum pertama kali berada di Sorajaya, mendampingi pada saat itu mengisi tausiah ya Ustadz. Saya ingat betul pada saat itu, dan saya bilang, Masya Allah sekali ini Ustadz di atas ini, sampai mendatangkan masyarakat, kebahagiaan masyarakat dengan lawakan lucu Ustadz dan keahlian Ustadz berfasihan berbicara bahasa Inggris. Masya Allah, saya sangat salut. Dan alhamdulillah, mungkin agak jarang kita ya Ustadz berbincang-bincang ini ya, baru kali ini kita lagi berbincang Ustadz ya. Iya. Dan sahabat hati, mungkin berikutnya Andi Yahya sebagai pemandu acara, saya sebagai narasumber. Baik. Dan malam ini saya mengeritik beliau tentang penyapaannya ke saya. Siap. Dan diterima dengan senang hati. Siap.
Anggota dewan mumpuni bagi masyarakat adalah anggota dewan yang tidak resisten terhadap kritikan dan saran, tapi anggota dewan yang selalu meramu kritikan menjadi kekuatan dan pemikiran dan rancangan program untuk masyarakat di masa mendatang. Sebagai kesimpulan Andi Yaya di bincang malam kita kali ini, silahkan. Jadi saya malam ini melalui radio Cempaka Asri, saya ingin menyampaikan. Saya Andi Usrai Widiasari, saya anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Saya anggota Dewan dari Dapil Gantarang Kindang. Walaupun dari Dapil Gantarang Kindang, saya ingin masyarakat Bulukumba mengenal saya sebagai anggota Dewan di Kabupaten Bulukumba secara umum. Jadi masyarakat Kabupaten Bulukumba, orang-orang tua saya, yang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh pemuda, mari sama-sama kita bangun Bulukumba menjadi Bulukumba yang hari ini kita sudah merasakan kebaikan dari perjuangan Andi Muhammad Sukri, Andi Sapewali selama masa pemerintahan beliau, dan kita bantu beliau. Saya mau sebagai keluarga juga mengucapkan terima kasih, dan untuk kedepannya mari kita bersama-sama membangun Bulukumba, mencari yang membawa harapan-harapan kita menjadi kenyataan. Dan kehadiran saya di DPRD semoga bisa menjadi sebuah harapan baru bagi generasi-generasi milenial ke depan. Tentunya saya tentunya tidak akan selalu berada di DPRD. Tentu akan ada masa saya akan berada di tempat lain mungkin. Jadi kehadiran saya sangat menyambut baik program-program, terutama program bincang 1 jam lebih dekat ini yang dilaksanakan RCA. Kami anggota Dewan Kabupaten Bulukumba, karena masyarakat tidak banyak kehidupan pribadi, rumah tangga juga dari anggota Dewan, sehingga kadang terjadi kesalahpahaman, understanding antara pemilih kami dengan para tokoh-tokoh legislatornya di DPRD. Jadi dengan program ini saya harap ke depannya setelah saya ada anggota dewan lain juga yang akan hadir di sini untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat agar masyarakat tidak segan lagi ingin menyampaikan aspirasinya dimanapun dan kapanpun. Silahkan. Saya sangat terbuka, mungkin yang mengenal saya, teman-teman pemuda yang mengenal saya ataupun orang tua yang mengenal saya sangat paham bahwa saya walaupun ditutup dengan hijab yang panjang untuk komunikasi dengan baik dan santun dan beretika, insya Allah saya selalu terbuka. Sampai jam berapapun, alhamdulillah suami saya juga sangat paham. Pada saat tengah malam kadang ada yang menelpon, beliau sudah tidak siapa itu, tidak bilang begitulah, pasti langsung bilang, angkat Ki cepat sayang, masyarakat tak itu yang menelpon. Ya, alhamdulillah kami keluarga Sorajaya sangat bersyukur bahwa masyarakat masih mengamanahkan beberapa pilihan-pilihannya kepada keturunan-keturunan dari Andi Sapewali dan Andi Sultan Dengraja. Tentu ini sebuah tugas yang berat bagi saya. Kenapa saya katakan berat? Karena saya di pundak saya ada beberapa nama baik yang harus saya jaga. Ada nama baik kakek almarhum Andi Sultan Dengraja, ada nama baik almarhum Andi Sapewali, ada nama baik almarhum ayah saya, dan nama baik ibunda saya. Tentunya nama baik Andi Sukri Andi Sapewali sebagai Bupati Kabupaten Bulukumba. Itu semua adalah hal yang berat dan masyarakat harus paham kehadiran saya bukan sebagai penegasan eksistensi kami sebagai keluarga Sorajaya, tetapi betul-betul karena diamanahkan oleh masyarakat yang masih menginginkan rumpun keluarga dari Andi Sultan Dengraja hadir di ranah politik pemerintahan. Tentu kami harap dengan kehadiran kami tidak memberikan kekecewaan, karena yang membuat saya sedih pada saat saya duduk di DPRD manakala masyarakat mengira ada yang berubah dari diri saya.
Misalnya pada saat saya sekarang duduk, saya sudah tidak bisa terlalu aktif lagi turun ke dapil menghadiri undangan-undangan karena kadang bentrok dengan atau bertepatan dengan rapat di kantor. Tolong dimaklumi posisi kami, posisi anggota Dewanta. Saya juga menyampaikan keluhan-keluhan teman-teman yang seperti itu juga karena saya baru di DPRD, saya masih dibilang masih muda sekali. Sebenarnya tidak muda-muda sekali juga, tapi alhamdulillah jiwa mudanya juga masih ada. Saya selalu mengajak teman-teman pemuda untuk mari sama-sama kita bangun Bulukumba. Insya Allah dengan niat baik dan bersih kita sama-sama maju. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Baik. Dan sebelum kita berpisah, Andi Ayah, perkenankan saya membaca nama-nama yang tetap hadirkan apresiasi untuk Raya Widyasari. Asnawati Anna, terima kasih. Juga Pak Muhammad yang berkata, mendengar gaya dan kekuatan olah vokal serta dari Andi Soraya itu menunjukkan kualitas intelektualitas yang religius. Semoga menginspirasi perempuan Bulukumba. Terima kasih Pak Muhammad Amran Jabal. Terima kasih Pak Muhammad Amran. Amin. Dan juga untuk Gumala Rubia berkata, lanjutkan Bu Dewan. Dan seterusnya, kita terbatasi waktu. Siap. Serta Astiani Asba, juga untuk Andi Armayadi Al-Ghifari, sang Ustadz muda kita. Siap. Yang merupakan anggota dari Majelis Demuda. Ketuanya hadir di sini saat ini malam ini. Dan untuk Kaliku, ini kali saya juga turut menonton Pak Andi. Juga bukan karena tetapi boleh ditugasi sebagai lurah karena catatan-catatan akademik yang juga dimilikinya. Sedangkan Ibu Andi Soraya Widyasari menjadi anggota DPR di DPRD Kabupaten Bulukumba bukan karena perintah Sorajai, tetapi karena keinginan masyarakat Bulukumba, khususnya Dapil Gantaran Kindang, sehingga boleh bertugas sebagai anggota DPR. Jayalah perempuan negeriku, bahagia senantiasa biar Allah Ta'ala tawilu umraki ya Andi Soraya Widyasari. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelum ditutup, saya boleh berterima kasih. Silakan. Ya, mumpung kesempatan ini sangat berharga, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya tentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terkhusus wabil khusus kedua orang tua saya, ayahanda almarhum dan ibunda yang alhamdulillah semoga Allah berikan kesehatan selalu untuk mendampingi hari-hari saya. Dan mohon maaf selama mungkin saya menjabat agak jarang berkomunikasi dengan beliau dan mungkin kadang ada komunikasi-komunikasi yang tidak membuat beliau nyaman. Mohon maaf, anak tak masih berjuang untuk menjadi anak yang baik. Dan saya juga berterima kasih kepada suami saya, Andres Irisfandi beserta keluarga besar di Sengkang yang menerima saya apa adanya, tidak melihat saya sebagai generasi bangsawan, keandian saya. Dan beliau ibunda, Ibu Yaseyama, ibu mertua saya di sana, semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan tentu ayahanda Andi Muhammad Andi Ustadz ya, agak ini saya merasa pilihan saya ini berada di politik saya tidak sesali. Ada banyak sekali lika-liku kehidupan yang saya alami dan ini titik perjuangan saya yang maksimal alhamdulillah di perpolitikan ini. Dan insya Allah kita akan lihat bersama dan kita sama-sama akan masyarakat Bulukumba lihat bagaimana kinerja saya. Semoga amanah dan mohon doanya kepada masyarakat Gantaran Kindang khususnya yang memilih saya. Insya Allah semoga kepercayaan tidak saya sia-siakan, insya Allah. Insya Allah. Dan baik, terima kasih Bu Andi Soraya Widyasari. Semoga kesedihan itu berbuah manis berupa kesetiaan bagi masyarakat Bulukumba dan tentu jalinan cinta yang makin kuat bersama Bung Andres Irisfandi. Iya, mohon izin terakhir, saya ingin menyapa juga rekan-rekan tarbiyah saya. Mungkin yang saat ini saya juga men-share untuk di Yogyakarta. Sebelumnya saya di Wahda Islamiyah Ustadz. Mungkin agak rindu dengan majelis-majelis ilmu di Wahda Islamiyah. Karena semenjak saya berpolitik, saya memang mengeluarkan diri saya ke ini dan
alhamdulillah teman-teman di Wahda Islamiyah yang sampai saat ini masih mendukung dan sama-sama kita berjuang untuk menegakkan din Allah ini, insyaallah. Insyaallah. Dan satu hal juga Andi Yaya dari saya, ketika berjabat tangan tadi dengan suami tercinta Andi Yaya dan nama beliau Andres Rizfandi, saya teringat rekan sepermainan saya di Barcelona Spanyol, Andres Iniesta. Ya. Terima kasih Bung Andres Rizfandi. Jaga senantiasa anggota Dewan Kebanggaan kami. Hatinya tak boleh tersakiti, senyumnya harus selalu manis untuk Bulukumba, dan kesedihannya Bung Andres yang bertanggung jawab untuk mengobatinya. Amin. Bincang Masya malam Allah. kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat hati, sahabat dunia maya, demikian bincang malam kali ini. Sejam lebih dekat dengan Andi Suraya Widiasari. Beliau adalah legislator muda, tapi beliau masuk di ranah milenial, masuk pula di ranah klasikal. Beliau muda, tapi tak menjadikan alasan muda untuk tak berperan di kalangan-kalangan dewasa. Dan jika beliau dewasa, bukan memaksakan diri untuk menjadi dewasa, tapi karena amanah yang dipegang teguh olehnya. Saya, Andi Satria, SPDI, atau Anda biasa sapa dengan Satria Baja Hitam, turut pamit dari ruang pandang dan ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.